sisi Allah dan para malaikatnya. Jadi apabila kita bisa mengamalkannya, Pak, Masya Allah, Pak, kita dikategorikan mulia di sisi Allah dan para malaikatnya. Apa 7 kalimat itu? Yaitu yang pertama, basmalah. Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya setiap kita akan mengawali sesuatu atau akan mengerjakan sesuatu, maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan Rasulullah sendiri pernah bilang, apabila suatu perkara penting yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saja Bapak misalnya wudu, sholat, atau tentunya ini hal-hal yang baik ya Pak ya, bukan kita asal sembarangan mengucapkan basmalah. Kalau misalnya kita mau buangin kartu, mengucapkan basmalah juga kurang tepat. Jadi artinya mengawali sesuatu yang baik itu harus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan mendapatkan predikat mulia di sisi Allah dan malaikatnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaan hamdalah. Hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan ini yaitu diucapkan setelah kita melakukan aktivitas atau kegiatan. Ya. Tadi yang pertama adalah bismillah. Misalnya kita mau pakai baju atau mau mandi, mau apa, bisa bismillah. Dan kedua itu bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Setelah makan kita baca minimal alhamdulillah, pendek saja alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita tidak bisa baca secara panjang, doa habis makan misalnya panjang, cukup alhamdulillahirabbil alamin. Atau setelah melakukan pekerjaan apa selesai, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu akan membuat kita mulia di sisi Allah dan para malaikatnya, Pak. Itu yang ngomong bukan saya, Pak. Saya hanya menyampaikan, itu ada di kitab Nasha'ihul Ibad, ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dikatakan apabila setiap kita mengucapkan sesuatu kesalahan, maka segeralah kita mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Dengan harapan agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah insya Allah. Kalimat insya Allah, ucapannya ya insya Allah. Dan kalimat ini diucapkan ketika kita merencanakan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Contoh, bulan depan saya mau beli motor, insya Allah saya mau beli motor. Atau kita, besok malam insya Allah saya akan menghadiri pengajian. Kita ucapkan insya Allah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah ayat 23 dan 24, yang artinya tidak ada sesuatu yang pasti untuk melakukan hal besok. Jadi kita tidak boleh atau dilarang mengucapkan pasti saya akan melakukannya besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu Pak yang keempat. Kemudian yang kelima, ngebut Pak ya? Ngebut aja Pak. Kemudian yang kelima, kalimat apa Pak? Tarjih. Apa ya? Tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap kita ketika tertimpa musibah, hendaknya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya musibah itu bukan hanya ketika keluarga kita atau siapapun meninggal dunia, ya. Jadi jangan salah kalau misalnya ada teman kita atau
siapa tiba-tiba mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan berarti harus selalu ada orang yang meninggal dunia. Ya, misalnya kita lagi motong kuku, tiba-tiba kita gunting atau kepotong di dagingnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau misalnya kita jalan tiba-tiba kakinya tersandung, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya yang keenam ya Pak ya. Yang keenam, yang kelima itu kalimat hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimat ini diucapkan ketika kita sedang mendapatkan kesulitan atau mendapatkan sesuatu perlakuan yang kurang baik. Ya. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini diucapkan ketika setiap kita mendapat kesulitan atau perlakuan yang kurang baik dimanapun, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu Pak. Jadi contohnya kita lagi jalan, misalnya dari rumahnya Pak Usuk nih, dari depan mau jalan ke CMW, tiba-tiba ada motor ngebut nih. Nah, kita hampir kesempet misalnya. Yang kita ucapkan apa Pak? Lah, jangan. Biasanya kita suwe banget udah minggir masih mau tabrak Pak ini. Itu artinya yang kita bukan pahala Pak, yang jadi dosa. Keluar bahasa kita. Iya, rasanya suwe banget. Saya udah minggir masih aja mau ditabrak. Dan itu contohnya seperti itu Pak. Jadi kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan ucapan ini kita menjadi mulia Pak. Kelihatannya sepele, kalimatnya mudah diucapkan, tapi masya Allah Pak, kita ini mendapatkan predikat mulia Pak di sisi Allah dan malaikatnya. Ya. Itu yang kelima dan yang keenam. Kemudian yang terakhir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid ini harus kita ucapkan dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang atau tidak senang, atau sedang dalam keadaan susah maupun tidak susah, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini dikatakan ini adalah kalimat kuncinya surga. Ya, Rasulullah sendiri pernah bersabda, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Itu Rasulullah yang ngomong ya. Jadi barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dan kalimat la ilaha illallah ini harus kita ucapkan dengan penuh khidmat, penuh keagungan, penuh hormat. Makanya kita kalau misalnya zikir nih, kayak misalnya Kak Kaliman tadi kan, la ilaha illallah, itu namanya bentuk mengagungkan Pak. Enggak asal la ilaha illallah. Makanya kenapa sih kadang orang zikir itu la itu aja. Kita dengan penuh keagungan, artinya dengan penuh khidmat, penuh hormat. Itu kita akan mulia ya, akan mulia di sisi Allah dan para malaikatnya. Dan ini memang dikatakan kuncinya surga, bentengnya kita untuk masuk surga. Kalau tertanam di hati kita la ilaha illallah, maka insya Allah kita akan masuk surga meskipun bergantung amal ya Pak ya. Tapi intinya punya kuncinya, kita udah pegang kuncinya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu saja Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya ya Pak ya. Kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan dari Allah, bisa mengamalkan 7 kalimat yang tadi Pak. Meskipun mudah, kalau kita tidak bisa mengamalkannya ya tidak mendapatkannya. Maka kita belajar, saling mengingatkan ya, dibiasakan setiap mengawali satu bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, gitu Pak ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah itu kesalahan dari murni dari diri saya sendiri. Allah a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas 10 menit
Wabarakatuh.